Halo, balik lagi. Ini part 2-nya, yang part 1 udah posting di IGTV Flip ya teman-teman. Kita langsung aja invite Kak Rizaldi award di LPDP 2021 batch 1 untuk gabung bersama kita pada live chat siang hari ini. Untuk teman-teman yang tadi sempat terputus koneksinya, silakan bergabung lagi dengan kami. Bentar ya. Kak Ahmad, aku undang dulu Kak Ahmad Rizaldi untuk bergabung bersama kita lagi. Oke. Oke. Tadi part satunya yang ketinggalan tentang introducing dan juga pengalaman Kak Rizaldi pada saat membuka pengumuman beasiswa LPDP, bisa langsung cek IGTV kita karena part satunya udah aku posting ya teman-teman. Sorry karena tadi sempat terputus karena koneksi. Nah sekarang kita udah tersambung lagi sama Kak Rizal. Oke, Kak Rizal, tadi aku nanya masalah apa ya Kak? Sampai mana kita tadi pembicaraannya? Oke, Sampai tahapan tahapan proses. yang paling sulit, Oke, ya benar. tahapan paling sulit adalah tahapan akhir atau tahapan interview. Nah aku mau tahu dong untuk teman-teman yang sekarang bergabung bersama kita, menurut kalian nih yang para pemburu beasiswa terutama, tahapan mana sih yang sering jadi momok penakutkan untuk kalian? Nanti barangkali Kak Rizaldi akan ngasih tips dan trik pada saat tes interview. Kak Rizaldi, kalau pas saat tes interview tuh pertanyaan apa saja sih Kak yang sering muncul Kak di tahap tes interview tuh? Baik, saya akan coba kasih spill sedikit ya Oke, terkait silakan. apa aja nih substansi dari eh, proses wawancara. Mm-mm. Tentunya itu kan tadi saya bilang ada tiga ya Mbak. Yang pertama itu kan ada yang memang psikolog, kemudian ada akademisi, kemudian Mm-mm. ada dari tim LPDP sendiri. Nah, kalau untuk akademik ya, pertanyaan akademik itu pasti seputar motivasi kita untuk lanjut studi S2. Itu pasti pertanyaan yang paling basic. Kemudian yang kedua, mengapa memilih eh, kampus tersebut begitu. Seperti saya kemarin, mengapa memilih UPI. Bukti. Mm-mm. Kemudian mengapa mengambil program studi tersebut begitu. Kemudian mereka bakal menanyakan terkait rencana tesis kita, itu udah pasti. Kemudian bakal menanyakan aktivitas kita nantinya ketika diterima, kemudian Mm-mm. selama proses perkuliahan apa aja begitu di luar kita belajar di kampus, apa kegiatan apa yang akan kita ikuti begitu. Kemudian eh, mereka juga bakal menanyakan komitmen kita nih. Komitmen setelah kita selesai studi, hmm, step by step ya, ini langkah konkret ya Kak, langkah konkret yang akan kita lakukan baik itu jangka panjang, menengah maupun jangka pendek begitu. Itu bakal dipertanyakan kepada oleh pewawancara. Dan kalau misalnya psikolog, tentunya pertanyaan yang sifatnya psikologis begitu ya, seperti hmm, mereka ingin tahu tuh yang membedakan kita dengan peserta lainnya itu apa begitu. Mereka ingin dengar penjelasan kita. Kemudian nanti bakal ditanya juga eh, pengalaman organisasi kita, pengalaman kepemimpinan kita, karena memang LPDP saya lihat ya gaungnya itu mengarah kepada mencari pemimpin masa depan bangsa begitu. Jadi bakal dilihat juga leadership kita seperti apa. Kemudian mereka juga bakal menanyakan terkait struggle serta perjuangan kita pada masa-masa sulit begitu kita akan menghadapi masa sulit dalam menghadapi situasi sulit seperti apa begitu jika menghadapi kesulitan kemudian menghadapi masalah begitu bagaimana proses penyelesaian. Kalau tim LPDP sendiri sih itu pertanyaannya biasanya lebih ke mengapa memilih LPDP, mengapa tidak memilih beasiswa lain begitu. Itu bakal ditanyakan. Kemudian Oh, eh, bakal ditanyakan juga sih seputar pengetahuan kita, wawasan kita terhadap LPDP itu sendiri begitu. Mungkin seperti itu Kak oke. kurang lebih. Kak Rizaldi, tapi Kak Rizaldi, kalau untuk tahap interview tuh menurut Kakak bisa nggak sih dipersiapkan? Misalkan dari pertanyaan tersebut, kemarin tuh Kak Rizaldi udah mikirkan jawabannya, apakah spontanitas Kak Rizaldi waktu ditanya langsung menjawab sesuai dengan esai yang Kak Rizaldi tulis Kak, atau memang bisa dipersiapkan sebelumnya? Nah, jadi kalau untuk persiapan sendiri karena memang Urdi LPDP ini baik-baik banget nih Kak gitu. Mengapa saya bilang baik-baik? Karena eh,
mereka bakal mewadahi para calon awardee yang sudah sampai di tahap seleksi substansi untuk latihan wawancara Mm-mm. begitu, seperti di Discord, kemudian latihan melalui Zoom begitu. Ada memang wadah yang dipersiapkan oleh awardee untuk kita latihan begitu. Di samping itu kemarin kalau persiapan saya secara personal ya, saya search pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya muncul, yang kemungkinan muncul begitu ya dalam proses wawancara itu saya kumpulin sebanyak-banyaknya, cari di YouTube, kemudian searching, kemudian ikut webinar-webinar seperti ini juga begitu. Eh, Kemudian saya kumpulin tulis pertanyaannya, kemudian eh, bukan saya hafal mati ya, tetapi saya persiapkan sekiranya kalau misalnya pertanyaannya seperti ini bakal dijawab seperti apa begitu. Jadi memang kalau ditanya bisa dipersiapkan atau enggak tentu saja bisa begitu karena memang dalam prosesnya awardee dan teman-teman para pejuang beasiswa juga punya wadah untuk proses wawancara, mempersiapkan proses wawancara begitu. Oke. Ini kita bacain ini ya Kak, pertanyaan dari kolom komentar nih dari Mister Felix Rimba. Kak, saya mau nanya, kan kalau skornya di bawah 460 kan nggak dapat sertifikat. Jadi, apakah bisa hanya dilampirkan skor report TOEFL saja? Hanya 2 lembar. Itu gimana Kak? Tadi udah dijawab ya sepertinya sama Kak Rizaldi ya. Ya sudah. Kalau dia memang kondisi skornya di bawah 460 memang kan tidak ada dapat sertifikat tuh ya. Berarti yang dilampirkan memang hanya dua eh, kertas itu saja, yang kuning dengan yang warna pink begitu. Oke. Kak Rizal, ini aku mau nanya. Kalau menurut kakak nih, dari semua faktor yang kakak punya, apa sih faktor utama yang akhirnya membuat kakak lolos? Kan kakak pasti ngerasa ini kayaknya aku lolos karena SI ku bagus kah, atau tahap interviewku yang lancar kah? Nah, menurut kakak apa nih kak yang membuat kakak lolos nih? Faktor apa? Kalau menurut saya faktor yang cukup dominan membuat saya lulus Mm-mm. menjadi awardee adalah esai saya, Oke. esai. Nah, Kak, bisa diceritain nggak sih Kak kita proses pembuatan esainya, terus kemudian revisinya berapa kali, terus yang memberikan feedback revisi itu siapa, bisa nggak? Baik, untuk persiapan esai sendiri saya kurang lebih 2 bulan ya, karena kebetulan dapat info ongkar saya bahwa LPDP bakal buka di bulan 5 sampai dengan bulan 6 begitu rentang waktunya. Jadi dari mulai Maret saya sudah prepare menulis esai, sudah mulai buat coret-coretan, buat kerangka berpikir begitu. Uh, Kemudian saya meminta beberapa orang untuk nge-review esai saya. Jadi yang pertama itu ada dosen saya sendiri. Kebetulan beliau saat ini sedang studi S3 di Australia, beasiswa juga gitu. Jadi saya minta beliau untuk review dan baca esai saya. Kemudian saya juga minta kepada teman saya yang sesama pejuang LPDP untuk nge-review esai yang saya buat begitu. Jadi kalau ditanya berapa kali proses revisinya, saya pikir kurang lebih 6 sampai dengan 7 kali untuk proses revisinya. 6 sampai dengan 7 kali. Nah kak, dalam esai itu menurut kakak apa aja sih poin-poin penting yang memang harus dimasukkan ke dalam esai untuk membuat esai kita tuh lebih menarik atau stand out di mata pemberi beasiswa tuh kak? Baik, suatu menulis esai itu hal yang pertama kali saya pikirkan adalah saya harus menyadari esai ini bakal dibaca oleh interviewer atau reviewer yang nge-review begitu banyak begitu. Jadi sangat banyak esai yang mereka baca begitu. Itu pertama hal yang harus saya sadari ketika menulis esai. Jadi poin ketika saya menulis adalah harus to the point. Artinya tidak berbelit-belit di dalam menulis esai. Kemudian yang kedua, saya coba buat subheading, Kak. Jadi saya pikir ketika kita menulis esai dengan subheading, itu akan memudahkan reviewer untuk mencari poin-poin
yang mereka butuhkan begitu untuk melihat kita. Jadi saya buat subheading untuk memudahkan mereka. Kemudian tadi ya to the point, kemudian aplikatif. Aplikatif. Nah, aplikatif itu maksudnya di dalam menulis saya memberikan contoh-contoh yang sudah saya lakukan begitu. Jadi tidak abstrak sifatnya esai saya. Jadi memang konkret. Kemudian yang terakhir menggunakan data. Saya merasa bahwa esai ini tetap merupakan Oke. esai ilmiah begitu. Jadi di dalam menulisnya pun saya membuat data, memasukkan data-data yang mutakhir begitu dalam proses penulisannya. Begitu, Kak. Oke. Sebagai pembuktian juga ya dari apa yang kakak rencanakan dan kakak aksikan. Kalau kakak tahu nggak sih kalau per tahun itu kuota untuk LPDP itu biasanya berapa sih kak? Atau tidak diketahui jumlahnya atau memang sudah ada kuota kuota jelas berapa orang yang harus terima gitu kak? Nah, nih yang harus teman-teman ketahui bahwa LPDP itu nggak pernah menetapkan kuota per tahunnya, misal begitu, atau per batch-nya. Karena beberapa kali saya mengikuti webinar yang pembicaranya langsung Direktur Utama LPDP, yaitu Pak Dwi Larso. Bapak itu berulang kali mengatakan bahwa LPDP tidak pernah menentukan kuota untuk awardee, begitu. Jadi siapa yang memang layak, siapa yang memang memenuhi kualifikasi, siapa yang memang pantas untuk mendapatkan beasiswa ya bakal didanai oleh LPDP. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dana ataupun anggaran LPDP itu cukup besar begitu. Seperti penjelasan Pak Dwi itu nggak pernah habis, bahkan nggak pernah kekurangan begitu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan para awardee. Jadi buat teman persiapkan diri ya, karena memang saingannya bukan orang lain, saingan kita saat apply LPDP itu adalah diri kita sendiri. Uh, jadi maksimalkan persiapan dan kemampuan teman-teman dalam apply begitu. Halo. Ya, halo Kak. Halo. Halo Kak Disti. Apakah suara saya terdengar? Terus Kak,